lagi pada channel Sarjana Penelitian. Kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis atau uji regresi logistik. Bagaimana caranya membuat variabel itu saling berhubungan atau saling berpengaruh, gitu ya. Nah, di sini saya mempunyai dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel terikatnya itu yaitu kredit, ya, status kredit ya, uang muka dan pendidikan. Nah, pertama-tama kita lakukan analisis atau uji regresi logistik, binary logistik. Masukkan status kredit ke kolom dependen, uang muka dan pendidikan itu di kolom ini ya, blok 1 ini ya. Kemudian optionsnya gini, kita lihat dulu. Nah, ternyata uang muka itu tidak berpengaruh terhadap status kredit ya, macet dan tidak macet gitu ya, tidak berpengaruh karena nilai signifikansinya itu kan di atas 0,05. Nah, bagaimana caranya kita membuat nilai ini di bawah 0,05? Artinya uang muka itu berpengaruh signifikan terhadap status kredit gitu ya. Kita minimize. Kita lihat sepintas teman-teman, di data ini kita harus punya logika yang namanya logika korelasi, positif-positif, negatif-negatif gitu ya. Nah, misalnya di sini kita lihat uang muka atau DP yang kurang dari 1,5 juta itu resikonya macet gitu ya, resiko mengalami kemacetan gitu, resiko mengalami macet dalam status kreditnya. Nah, logika positifnya semakin tinggi orang yang melakukan DP atau semakin tinggi DP-nya atau uang mukanya, maka resiko macetnya itu semakin kecil gitu ya. Uang muka atau DP yang semakin kecil itu resiko macetnya itu semakin tinggi juga gitu. Makanya kita lihat di sini orang rata-rata itu yang punya DP kurang dari 1,5 juta atau sama dengan 1,5 juta itu memiliki risiko macet gitu ya. Nah, logikanya kita lihat saja sederhana. Berarti kalau ini ya, ini lebih dari 1,5 juta memiliki risiko macet. Ya, berarti ini kan positif negatif hubungannya. Kalau ini kan positif-positif nih. Ya. Uang mukanya 1,5 juta, berarti risiko macetnya lebih tinggi. Kalau ini di atas 1,5 juta, mestinya kan tidak macet. Logikanya begitu, positif-positif ya. Ini negatif-negatif. Ya. Artinya di bawah 1,5 juta, risiko macetnya lebih tinggi, negatif-negatif. Ini positif, harusnya positif-positif ini. Di atas 1,5 juta itu mestinya tidak macet. Harusnya positif-positif, tapi ini positif-negatif. Justru orang yang dengan DP 1,5 juta ke atas itu malah macet. Ini kan positif negatif. Harusnya positif positif. Harusnya di sini tidak mengalami macet. Ya, berarti coba kita ubah di sini. Nah, kalau logikanya begini, ini kan positif, jadinya positif-positif ya. Orang yang dengan 1,5 juta DP-nya itu resiko macetnya lebih tinggi. Nah, coba kita analisis. Nah, ya kan? Di sini uang muka menjadi ada pengaruh. Yang tadinya tidak ada pengaruh ya. Yang ini ya, 0,089. Jadi 0,035. Berarti kan ada pengaruh nih uang muka terhadap status kredit. Gitu ya. Coba lagi misalnya ini. Ini mestinya logika ini kan positif negatif. Harusnya positif positif. Semakin besar DP-nya maka resikonya semakin kecil. Berarti kan tidak macet. Coba ini kita kurangi lagi. Nah, ya kan teman-teman? Jadi seperti ini.
harusnya tidak harusnya hasilnya itu ada hubungan atau ada pengaruh gitu ya, semakin kecil nilai signifikansinya. Itu ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Harus punya logika korelasi positif-positif, negatif-negatif. Kalau skala datanya ini bersifat kategorik seperti ini, gitu ya. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih.